Mengenal 9 ulama asal Palestina. Salah satunya Imam Syafi'i. Palestina, tanah yang dihiasi sejarah keagamaan dan kebijaksanaan, telah melahirkan 9 ulama besar dalam Islam. Bumi yang dikenal sebagai tempat para nabi bersinggah ini menyimpan harta intelektual yang terus menginspirasi dan mengarahkan umat Islam di seluruh dunia. Sebelum Palestina menjadi negara bangsa, wilayah ini dikenal dengan nama Syam pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam dan disebut Damaskus saat era dinasti Umayyah. Nama Palestina, seperti yang kita kenal sekarang, baru populer pada masa setelahnya. Setidaknya ada 9 ulama terkemuka yang berasal dari Palestina. Salah satunya adalah Imam Asy-Syafi'i. Berikut ini adalah para ulama besar yang lahir dari tanah yang dihormati sebagai kiblat pertama umat Islam. 1. Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i atau Muhammad bin Al-Matsalabi Al-Hashimi Al-Quraisy adalah ulama besar yang lahir di Gaza, Palestina. Dalam Manaqib Asy-Syafi'i jilid 1, halaman 73, Al-Baihaqi menceritakan bahwa Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan bahwa beliau berasal dari Gaza. Imam Syafi'i berkata, "Aku lahir di Gaza tahun 150 Hijriah dan aku dibawa ke Makkah sedang umurku saat itu adalah 2 tahun." Salah satu ilmu yang dikuasai oleh Imam Syafi'i adalah ilmu syair, sehingga termaktub dalam Mujam Al-Buldan jilid 2. Halaman 202, syair beliau tentang kerinduannya kepada tempat kelahirannya, yaitu, "Dan aku merindukan tanah Gaza meskipun rahasia mengkhianatiku setelah perpisahan. Tuhan mengairi tanah itu, jika aku dapat menemukan tanahnya, maka kelopak mataku akan memerah, karena kerinduan yang sangat besar." Al-Qadi Iyadir dalam Tartibul Madarik wa Takribul Masalik jilid 3, halaman 179, menceritakan suatu hari seorang kadi pemerintah Abbasiyah, Harun bin Abdullah Az-Zuhri, bermalam di kediaman Imam Syafi'i di Gaza. Kala itu Imam Syafi'i sudah masyhur dan dikenal banyak orang. Malam itu beliau sedang menulis kitab. Harun pun bertanya, "Engkau membuat dirimu lelah, begadang, membuang-buang minyak, dan menulis buku-buku yang bertentangan dengan mazhab masyarakat Madinah. Siapakah yang akan meliriknya?" Imam Syafi'i menjawab bahwa ijtihadnya berbeda jauh dengan gurunya, Imam Malik bin Anas. Dan beliau yakin suatu hari apa yang dituliskannya akan bermanfaat bagi banyak orang. 2. Ibnu Qudamah. Abdullah bin Ahmad bin Qudamah bin Mikdam al-Maqdisi adalah seorang pemimpin dan pembesar mazhab Hanbali yang karyanya menjadi pedoman dalam mazhab tersebut, yakni Al-Mughni. Beliau lahir pada 541 Hijriah di Jama'in desa di Nablus, sebuah kota di bawah otoritas Palestina di tepi barat. 3. Ibnu Ruslan. Ibnu Ruslan atau Ahmad bin Husain bin Ali bin Arsalan al-Maqdisi lahir di Ramallah, sebuah kota di pusat tepi barat Palestina tahun 777 Hijriah. Beliau merupakan salah satu ulama besar mazhab Syafi'i. Setelah tinggal di Ramallah, beliau pindah ke Al-Quds dan disemayamkan di sana. Khairuddin Az-Zarqali, Mausu'atul Alam. Karya yang pernah ditulisnya adalah Syarh Sunan Abi Dawud, Syafwah Zubat fi Matan Zubat beserta syarahnya, juga syarah-syarah terhadap kitab hadits lainnya selain Sunan Abi Dawud. Ibnu Ruslan dikenal sebagai orang yang dikabul doa-doanya, tidak memakan makanan yang haram, tidak berkata kasar dan kotor, dan suka menghidupkan malamnya dengan berdon dan istighfar. 4. Ibnu Muflih. Ibnu Muflis atau Abu Ishaq Burhanuddin Ibrahim bin Muhammad bin Abdillah bin Muhammad bin Muflih. Beliau lahir di Ramin, sebuah desa di timur laut tepi barat Palestina tahun 816 dan wafat pada 884. Syamsuddin Az-Zahabi, Al-Mujam Al-Muftaslil Muhaditsin, Maktabah Asy-Syadin, jilid 1, hal 266. Beliau adalah ahli fikih mazhab Hanbali dan pernah menjadi hakim di Damaskus beberapa kali. Di antara karya-karyanya adalah Syarhul Mughni fi Fiqhil Hanbali, Mirkatul Wushul ila Ilmil Ushul, dan Al-Maqsad Al-Arsyad fi Tarjamah Asyab Al-Imam Ahmad.
5. Ibnu Washif al-Ghazi. Muhammad bin al-Abbas bin Washif al-Ghazi dikenal sebagai Asy-Syaikh al-Musnid al-Kabir. Beliau merupakan ulama ahli hadits dan fikih dalam mazhab Maliki, sebagaimana penuturan Az-Zahabi dalam Syiar A'lam an-Nubala jilid 12, halaman 345. Di antara guru-gurunya adalah Al-Hasan bin Al-Faraj al-Ghazi, Muhammad bin Al-Hasan bin Katibah al-Asqalani. Murid-muridnya di antaranya adalah Abu Sa'di al-Malini dan Muhammad bin Ja'far al-Mayamasi. Ibnu Washif al-Ghazi wafat pada tahun 372 Hijriah pada usia lanjut. At-Thaib bin Abdillah al-Hadrami. Kiladatun Narfi Wafayat Ayan Ad-Dar. Jeddah, Darul Minhaj, tahun 2008, jilid 3, hal 241. 6. Zainuddin Yahya bin Alwi al-Hadrami al-Andalusi. Beliau memang tidak lahir di Palestina, akan tetapi beliau menghabiskan sisa hidupnya di Gaza. Wafat dan disemayamkan di sana, sebagaimana penuturan Az-Zahabi dalam Tarikhul Islam jilid 14, halaman 335. Zainuddin Yahya bin Alwi merupakan ulama ahli qiraat, ahli bahasa, sastra dan juga ahli hadits. Beliau sering mengadakan kunjungan ke berbagai negara untuk bertemu para ulama di Mesir, Damaskus, Naishabur dan Gaza. 7. Syamsuddin Muhammad bin Khalaf al-Ghazi. Muhammad bin Alaf bin Kamil bin Ataila, dikenal dengan julukan Syamsuddin. Lahir di Gaza pada tahun 616 Hijriah dan bermazhab Syafi'iyah dan menguasai kitab karya Imam Ar-Rafi'i dan juga Al-Matlab karya Ibnu Rif'ah. Muhammad bin Khalaf dikenal sebagai ahli ibadah, lemah lembut dan baik hati. Ia menulis sebuah karya yang berjudul Maidanul Fursan fil Fiqh sebanyak 5 jilid. Tokoh ini wafat di Kairo pada malam Ahad, 24 Rajab tahun 770 Hijriah. Taqiyuddin al-Makrezi, Al-Mufti al-Kabir, Beirut, Darul Gharbil Islami, tahun 2006, jilid 5, hal 338. 8. Syamsuddin bin al-Ghazi. Syamsuddin Abul Ma'alim Muhammad bin Abdurrahman bin Zainal Abidin al-Amiri al-Ghazi, lahir pada tahun 1096 di Gaza dan wafat pada tahun 1167 di Damaskus. Beliau seorang ahli sejarah dan ahli fikih mazhab Syafi'i, juga seorang mufti Syafi'iyan di Damaskus. Syamsuddin bin al-Ghazi, Diwanul Islam, Beirut, Darul Kutub al-Ilmiyah, hal 10. Di antara karyanya adalah Diwanul Islam, Tarik Mukhtasar lil Ulama wal Muluk wa Ghairihim, Lataiful Minah fi Fawaid Khidmatis Sunan, Tashnifus Sami bir Jalil Jam'il Jawami, dan lain-lain. Khairuddin Az-Zaraqli, Al-Alam, Beirut, Darul Ilm lil Malayil, jilid 6, han 197. 9. Najmuddin Muhammad bin Muhammad al-Ghazi. Muhammad bin Muhammad al-Ghazi adalah seorang ahli sejarah yang memiliki karya monumental berjudul Al-Kawakib As-Sairah bi Ayan Al-Mi'ah Al-Ashiran. Ensiklopedia yang memuat tokoh-tokoh paling menonjol di abad 10 Hijriah. Beliau lahir di Gaza dan wafat di Damaskus. Najmuddin Muhammad bin Muhammad al-Ghazi. Al-Kawakib As-Sairan, Beirut, Darul Kutub al-Ilmiyah, tahun 1997, jilid 1, hal 9. Demikianlah beberapa ulama yang lahir di tanah Palestina. Adapun Ibnu Hajar al-Asqalani dinisbatkan pada Asqalan atau Ashkelon, sebuah desa di jalur Gaza yang kini berada dalam otoritas negara Israel, karena nenek moyangnya berasal dari daerah tersebut. Wallahu a'lam bishawab.